Masyarul muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan kesempatan untuk dapat melakukan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah Ramadan ini. Mudah-mudahan nikmat utama yang diberikan oleh Allah, kesehatan dan kesempatan ini senantiasa kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi kita memohon kepada Allah agar kita dengan selalunya berselawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang insyaallah fil yaumil akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa tidaklah suatu majlis itu atau suatu acara atau suatu pertemuan mendapatkan keberkahan dari Allah dan ridho Allah kecuali di dalam majlis itu menyanjung Allah, kemudian berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan terlaknatlah sebuah acara atau pertemuan yang di dalamnya tidak menyebut atau menyanjung Allah dan tidak menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita hampir di penghujung buku Sirul Asrar. Ini adalah judul yang ke As-Salis wal Isrun, yaitu judul yang ke-23. Dijelaskan dalam kalimat ini bahwa bukunya pun dah tanggal-tanggal. Dijelaskan di sini bahwa sebelumnya kita membahas tentang Al-Waqi'at Al-Mu'abbirah fi Naumi wa Sunnah, tentang mimpi yang dijelaskan di sini. Jika seseorang itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, itu adalah suatu yang benar, ya, satu yang benar. Karena memang iblis tak diperkenankan oleh Allah menyerupai Rasulullah SAW. Tapi yang bercerita tentang mimpi itu pun tidak sembarang orang pula gitu. Mimpi bertemu Rasulullah itu bisa nanti kita melihat siapa yang bercerita itu gitu. Itu juga menjadi suatu pandangan. Maka dikatakan fal waqi'atu mu'abbirah fin naumi was sunnah. Qala ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Sesungguhnya apa yang dilihat oleh umat Nabi Muhammad di dalam mimpi tentang Rasulullah SAW itu adalah al-haq. Kama qala Nabi SAW, lam yabqa minan nubuwah illal mubasysyirat. Tak ada yang terpenting dalam dijadikannya Rasulullah sebagai kenabian. Semuanya adalah berita-berita benar dan berita-berita yang menggembirakan. Yarahal mu'minuna aw tara lahum kama qala ta'ala lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan impian itu adalah orang-orang yang dipilih juga oleh Allah. Jadi tergantung kita ini masuk pilihan atau tidak. Itu kan kita yang tahu antara diri kita dengan Allah. Maka lahumul busra fil hayatid dunya, bagi orang yang dapat mimpi itu, baginya adalah kabar gembira untuk kehidupan dunia wa fil akhirah, dan di akhirat. Fal muradu minhu ru'ya salihah fi qaulil ba'di, yang dimaksudkan dengan mimpi yang baik orang-orang soleh itu tentang Rasulullah SAW. Kama qala Allah ar-ru'ya salihah juz'un min sitti wa arba'ina juz'an min nubuwah. Sebenarnya orang yang diberikan mimpi melihat Rasul itu adalah bagian dari risalah Rasulullah juga. Risalah Rasulullah
bahwa diberikan kepada orang ini oleh Allah untuk menjelaskan tentang nubuwah kenabian Rasulullah SAW, pembenaran itu. Jadi Allah memilih juga. Makanya selalu di dalam dunia para wali itu, seseorang mengaku kalau dirinya wali maka dia tidak wali, ya kan? Wali juga ya wali murid, wali mahasiswa, wali santri itu mungkin. Kalau dia ngaku itu tidak wali dia. Karena biasanya orang-orang seperti itu tak ada mengaku-ngaku sembarangan. Orang yang mengetahui dia seperti itu. Kemudian dijelaskan juga apa yang menjadi tujuan kehidupan manusia itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dengan 201. Di situ dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kehidupan itu dua saja. Ketika manusia duduk, wa minan nas, Allah menyatakan kalimat wa minan nas, min, kalimat min di situ adalah sebagian manusia. Mayyaqulu, ada yang meminta kepada Allah, yang berkata kepada Allah, Rabbana atina fid dunya titik. Ya Allah, jadi berikanlah kami dalam kehidupan dunia. Allah beri. Ia minta jabatan dikasih Allah, minta jabatan paling tinggi dikasih Allah. Ia minta kekayaan dikasih Allah. Mobil apa yang mau dibeli dikasih Allah, bahkan pesawat yang dimilikinya dikasih oleh Allah. Dia minta rumah besar dikasih Allah, mungkin rumahnya 10 hektar dikasih sama Allah. Kan di situ dikatakan wa minhum wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia itu ada mengumpulkan dunianya. Fid dunya, ya, Rabbana atina, ya Allah berilah kami dalam kehidupan dunia ini. Diberi Allah semua. Jabatan tak ada lagi jabatan yang lebih tinggi lagi. Pangkat tak ada pangkat yang lebih tinggi, dikasih sama Allah semuanya. Apa yang dia minta, jangankan mobil, pesawat pribadi pun dikasih sama Allah. Tapi Allah menyatakan wa fil akhirat wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi dalam kehidupan akhirat ia menjadi orang yang sengsara. Nah, tinggal kita mau dikasih banyak kemudian kita sengsara, atau kita seperti yang kedua. Wa minhum, dan di antara manusia itu juga ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanahnya itu dulu yang dipakainya. Kalau tadi tidak, fid dunya atina fid dunya. Dia tidak mau tahu barang ini baik atau tidak, yang penting dia, kalau bahasa kerennya performance itu, performance apa? Penampilan itu, ya kan, penampilan itu. Nah, kalau yang kedua tidak, wa minhum may yaqulu, dan di antara manusia itu tadi kan sebagian, min itu kan kalimat sebagian dari manusia mengatakan meminta dunia, dikasih Allah. Fir'aun minta apa dikasih. Satu aja dia yang tak dapat dia ketika ia menyuruh Haman, ya Haman, di mana letak Tuhannya Musa itu? Tolong bangunkan tangga. Dibangunkan tangga menuju langit. Tapi tidak sampai ke langit kan gitu. Itu aja yang tak tercapai Fir'aun itu. Masa dia mau berhadapan dengan Allah dengan tangga yang dibikin manusia, kan masalah juga itu. Nah, itu yang tak tercapai. Minta apa-apa dikasih. Tapi begitu ia mulai dengan dunia yang gemerlap itu, yang dia kuasai, bahkan dia katakan anallah, aku adalah Allah, aku adalah Tuhanmu, Tuhan kalian, maka masyarakatnya itu menyembah dia semua. Takut. Ini yang bahayanya nih. Dah terlewat dia dalam urusan manusia ini, dia pula mengaku Tuhan lagi. Aku yang menentukan, seperti Namrud. Kata Nabi Ibrahim, dia Namrud, Rabbi ahya wa yamut, yumitu wa yuhyi wa yumit. Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Panggilnya apanya, pengawalnya, ambil 2 orang manusia yang ada dalam penjara itu, dipenggal satu, dibiarkan satu. Aku uhyi wa umit, aku juga sama dengan Tuhanmu, bisa mengatakan hidup, bisa mengatakan mati. Tapi satu kalimat Nabi Ibrahim, wahai Namrud, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di belah barat.
jika engkau bisa bersaing dengan Tuhanku, terbitkan matahari di sebelah barat dan tenggelamkan di sebelah timur. Angkat tangan. Tidak bisa. Namrud. Disitulah letak Namrud. Nah, orang yang berkuasa itu begitu. Begitu kalah dengan orang rendah, tangkap Ibrahim, masukkan ke dalam api. Kan itu. Fir'aun juga gitu. Tangkap Musa, selesaikan itu. Makanya dikejar. Nah, wa minhum mayaqulu, di antara mereka manusia itu ada yang meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, meminta dunia itu hasanahnya, yang baiknya. Dia bersusah payah. Dia akan apa? Dia akan dalam mencari rezeki itu memang dia serahkan kepada Allah. Ia berusaha saja karena Allah sudah porsikan. Begitu kita berulang kita katakan, begitu roh ini ditiupkan ke dalam tubuh 4 bulan ya. 4 bulan yang berada di perut ibu itu sudah dikadarkan rezeki kita itu. Jadi kita itu cuma usaha. Dan juga sudah berulang kita katakan, cobalah Maryam, ibunya Aisyah Al-Masih, Nabi Isa, itu kan perempuan yang habis melahirkan bersandar ke pohon korma. Korma itu ada yang ranum di atas. Ya ibu-ibu lah yang bisa membayangkan orang habis melahirkan. Khuzzi, perintah oleh Allah, pukulkan tanganmu ke pohon korma itu. Berapalah daya memukul pohon korma itu, ya kan? Tata sakot itu berjatuhan buah korma itu. Itu hanya Allah minta penyebab saja, kita usaha. Pukulkan, pada meletakkan tangan habis melahirkan itu seperti apa sih? Jatuh. Itu hanya penyebab. Sebenarnya Allah sudah kadarkan rezekimu dari pohon korma ini gitu. Jadi tidak ada harus yang kita bahwa rezeki kita dicuri orang, bahwa kadang ada kalimat begini, naumatus subhi turisul faqra. Ada kalimat, saya juga tidak yakin kalau itu hadis, tapi dikatakan tidur subuh itu menghilangkan rezeki. Kalau kita dulu kan dengar-dengar itu, kalau sering tidur subuh itu katanya dicotok ayam jago rezekinya kan gitu kan. Kan ada juga kalimat-kalimat itu, sebenarnya tidak sih. Itu untuk mengatakan jangan sampai tinggalkan sholat subuh. Tidur subuh yang bagaimana? Tidur sampai meninggalkan sholat subuh. Karena subuh itu permulaan daripada kehidupan baru kita. Karena belum tentu juga besok nanti malam kita tidur, besok subuhnya kita pasti bangun lagi, belum tentu. Ya kan? Itu yang diminta oleh Rasulullah SAW itu, bahwa al-khailu alatul jihadil asgharil akbar. Sebenarnya apa yang menjadi cita-cita manusia itu adalah awal daripada berjihad, melakukan perbuatan-perbuatan yang kedepannya akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Makanya nggak tahu loh istilah bahasa sananya itu, first step is the half of the battle, kan itu dibilangnya. Langkah pertama itu adalah separuh dari perjuangan itu. Makanya kalau langkah pertama itu niatnya harus jelas. Cobalah kita kalau udah mulai ragu, ada aja halangan di tengah jalan, ya kan? Biasanya orang yang dekat kepada Allah itu ada yang berbisik di mata hatinya, jangan pergi lagi, itu adalah masalah. Tapi karena hawa nafsu kita juga ingin pergi, terjadilah masalah. Itu. Jadi orang yang dekat kepada Allah itu dia berbisik, ada bisikan di dalam hatinya. Enggak tahu saya kalau zaman-zaman dulu itu cerita-cerita orang tua-tua kita, kakek-kakek kita tuh kalau dia mau pergi memotong apa, menakik getah itu, menakik namanya, memotong, enggak memotong juga. Itu kan kalau ada sinyal-sinyal tertentu pada dirinya karena sering ke situ tuh, ini ada masalah ini, enggak jadi pergi dia. Sebenarnya itu adalah firasat. Firasat itu adalah firasatul mukmin. Firasat itu diberikan oleh Allah kepada orang yang betul-betul memang yakin kepadanya. Nah, firasat-firasat itu dilatih pada dirinya karena kedekatan dia pada Allah, dan itu benar. Makanya dalam sebuah hadis Muslim juga, ittaqi firasatul mukmin fa innahu nurullah. Sesungguhnya kamu adalah takutlah kepada firasatnya orang mukmin. Sesungguhnya firasat mukmin itu adalah cahaya Allah yang diberikan kepada orang yang dekat kepada Allah. Makanya kadang-kadang kita duduk, orang ini memang orang yang dekat kepada Allah, dia bisa menerka. Itu bukan pakai jin. Ya, tapi kita tengok juga nih ahli ibadah apa tidak gitu. Kalau nerka-nerka aja nanti bisa juga jadi ahli nujum.
Maka dikatakan fulu zalikal akhirah wa fil hadis annal ghanam khalaqa min asalil jannah wa baqara min za'faratin wal ibi min nuriha wa khailu min rihiha wa ammal baghal fa huwa min adna sifatul mutma'inna fi ra'au bil manam wa tu'baru yakunu ar-ra'i kasalan fil ibadah. Sifat yang paling dibenci oleh Allah pada seorang mukmin itu, walaupun Allah juga memberikan sifat itu adalah al-kasal. Kasal itu apa? Malas. Ada doanya kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal jubni wa minal azzi wal kasali minal ajzi wa ya Allah, jauhlah aku dari minal ajzi, dari sifat lemah dan sifat malas. Sifat lemah itu apa? Kita ini udah benar, tapi karena ditekan terus dengan kawan-kawan sekitar kita, pasrah kita mengikut dia dengan sesuatu yang salah. Kenapa? Kita menganggap diri kita butuh dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Lalu kita melemah dalam prinsip. Itu tidak boleh juga dalam agama. Minal jubni wal bukhli. A'udzubika minal hammi wal jubni, minal jubni wal bukhli. Dari jubnun itu rasa takut yang lebih daripada rasa takut yang biasa. Khaufun itu takut. Tapi jubnun itu penakut. Nah, itu dia. Walaupun ada dalam kalimat khaufun itu khawafun, ya. Tapi minal jubni wal bukhli. Allah sangat membenci sifat orang yang sangat penakut. Wal bukhli, yang bakhil, bahasa Melayunya kedekut. Kenapa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, yang ada yang pada kamu itu pinjaman semua. Hari ini kita boleh berbagi, tapi suatu saat kita yang dibagi orang. Makanya ada terima, ada kasih. Kalau enggak jadi terima kasih dia. Jangan minta aja terus, tak pernah mengasih. Itu kan payah hidup seperti itu. Makanya dalam doa itu ada 6 itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa minal azzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli wa minal ajzi wal kasali wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penguasaan orang yang memberikan hutang kepada kita. Min ghalabatid dain, dililit hutang. Aku berlindung kepada engkau dari dililit hutang dan orang yang memberi hutang itu menguasai kita. Kisah lamanya Datuk Maringgi. Nah, itu kan. Ayahnya yang berhutang, tapi untuk bisa melunas hutangnya anak gadisnya diambil sama yang memberi hutang. Itu namanya dililit hutang dan dikuasai oleh orang yang memberikan hutang. Itu selalu doa lah itu, baca doa itu. Jadi itu dikatakan sifat yang paling buruk yang dibenci oleh Allah kepada seorang mukmin itu adalah kemalasan. Salah satunya orang yang malas sholat subuh, kemudian yang meninggalkan sholat isya. Ngapa dua sholat itu? Karena itulah yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik. Ya kan? Itu yang membedakan. Kalau kita siap menjadi pengurus masjid, siap sholat di masjid subuh dan isya. Kalau enggak jatuh kepada persoalan tadi. Itu kan persoalan. Saya ketahui bukan apa. Itu serius itu. Yang membedakan antara orang mukmin dan munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Siap mengurus masjid berarti siap untuk sholat subuh dan sholat isya di masjid yang diurus. Tidak mesti juga di masjid yang apa, tapi yang penting di masjid. Lalu dikatakan wa amma man yata'allaq biha birruh wal syab al amrat. Ada lagi. Kalau kemarin kan kita membahas tentang sebenarnya kalau dibuka buku Samudra Al-Fatihah itu terungkap itu. Ada buku Samudra Al-Fatihah, saya lupa siapa pengarangnya. Apa namanya, termasuk orang-orang besar juga di Jakarta yang ngarang itu. Samudra Al-Fatihah itu orang lama, entah imam dulu kalau nggak salah di Istiqlal. Jadi dikatakan ada kalimat ketika kita mengatakan kepada Allah iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu itu atau iyyaka nasta'in, itu kan kalimat nun kan. Nun itu dalam bahasa Arab mengartikan nahnu itu kami. Makanya ketika membaca
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu kita bersama. Allahumma as'aluka salamatan fid din. Makanya ketika kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka, inna sesungguhnya kami meminta kepada engkau salamatan fid din, umum. Memang umum tapi dia ma'rifah, dinul Islam, keselamatan dalam memahami agama. Saya juga saya dengar para imam salah membaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Dia kalau sudah alif lam itu tidak boleh disambung di belakangnya dengan sifat yang lain. Fid dinina itu salah. Tapi kalau mau pakai na di belakangnya fi dinina. Itu nahwu shorof. Imam kita ini ahli grammar dan ahli balaghah. Besok kita buka pula, kalau memang ada guru-guru bahasa Arab bisa belajar sama dia. Kalau saya masalah grammar ini kurang ya. Maka dikatakan iyyaka na'budu. Itu kan untuk bersama kan. Kalau kita membaca doa Rabbighfirli itu kan kalau kita sendiri kan. Jadi kalau ada imam kemudian ia membaca Rabbighfirli, jangan ditampung, dia untuk doa dia sendiri itu ya. Kalau dia membaca kunut Allahumma hdini fi man hadait, tidak usah ditampung, tolak aja gini kan. Karena itu untuk sendiri. Apa yang kita aminkan? Dia kalau Rabbighfir lana wali walidaina itu betul ada nanya. Nah, tapi berbeda dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita sendiri ataupun beramai tetap mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun di situ bukan menunjukkan kaminya, tetapi nun di situ menunjuk kebersamaan. Orang mukmin itu wajib berjamaah. Nah, berjamaah itu bukan hanya sholat, persatuannya harus kuat, dia berjamaah. Kenapa? Puasa Ramadan itu berat, karena 30 hari berturut-turut, 29 atau 30 hari berturut-turut. Namun karena mengerjakannya bersama, kita pergi ke sini orang puasa, kita pergi ke sini orang puasa, kita bertamu ke rumah makan berpuasa, karena mengerjakannya bersama-sama dan berjamaah, maka pekerjaan yang berat itu menjadi ringan. Sholat tarawih itu awalnya Rasulullah SAW itu sendiri, ya kan, sendiri. Lalu 3 kali datang ke masjid diikuti oleh para sahabat. Rasulullah nggak mau sholat itu menjadikan kewajiban karena dia sunnah. Maka Rasul kembali sholat di rumah. Namun di zaman sahabat kan perubahan masa. Nah, itu namanya dalam fikih itu perjalanan itu bisa merubah, dalam situasi itu merubah yang sunnah-sunnah bukan yang wajib ya. Diadakanlah sholat tarawih berjamaah di masjid. Kenapa? Zaman sahabat itu udah berubah situasi di zaman Rasulullah. Sama dengan zaman kita ini. Sudah mau beduk, bahkan di tengah jalan dari pasar Ramadan tuh, itu udah beduk itu. Masih mencari makanan juga lagi. Itulah manusia kalau dibiarkan kan. Duduk di rumah, ini hari ini udah tidak muat nih, ini makanan semuanya. Begitu beduk bunyi Allahumma lakasumtu atau zahabaz zama, atau yang mana lah dibacanya. Minum 2 teguk air, ambil itu apa sedikit kan, dah kenyang. Kalau tak di masjid, duduknya di kursi malas lagi tuh di depan TV. Tidak akan terawih dia. Makanya kalau ke masjid bersama dia akan ringan. Karena semua orang melakukan pekerjaan itu bersama. Sholat 20 rakaat sini kalau kita sendiri mikir. Tapi karena bersama, tengok pula sebelah, mak bapak tuh udah 94 tahun, kuat, masa awak bawa 49 tahun lah KO kan gitu kan. Memberi motivasi. Saya pernah diceritakan orang tua dulu waktu umroh sebulan penuh Ramadan. Ya namanya umur udah 70 sekian hampir 80 itu kan udah payah kan gitu kan. Tapi begitu dia mau tawaf katanya, saya bilang, "Pak, gimana kemarin pengalaman umroh Ramadan itu?" Begitu tawaf, nampak seorang ibu yang sudah tak punya kaki mengensut di depan apa tuh. Selesai dia tawaf. Apa dia bilang? Ini awak masih sempurna walaupun udah umur segini. Jadi berjamaah itu memberikan motivasi kepada kita, yang berat itu menjadi ringan. Sebenarnya
daripada puasa Ramadan ini lebih susah puasa sunnah. Cobalah tahun lalu, saya dengan Pak Imam dua kita ini selalu gitu. Puasa Yaumul Bid enggak? Yaumul Bid. Ayamul Bid kemarin ini selalu Jumat Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu. Giliran Minggu kita makan lontong sini kan, giliran Sabtu diundang kita pesta. Berat sebenarnya solat apa itu sunat tuh lagi pada Ramadan ini sebenarnya lebih berat. Tapi karena dikerjakan bersama, ringan dia. Tapi puasa sunnah, kita yang puasa sunnah kawan, belum lagi jam 9, jam 8 Ustadz Fajri kita makan ngopi di Yong Bengkalis, lah pening kepala kita kan. Memang hari itu datang juga kita situ kan. Tapi apa? Ustadz kan selalu beli kaji. Kalau diundang orang itu kan wajib menerimanya. Habislah puasa kita hari itu kan. Tapi jangan setiap mau puasa sunat tuh niatnya nanti diundang orang enggak apa-apa setengah hari, itu udah kacau itu. Ya kan? Kita udah dapat pahalanya. Pasti dapat pahalanya. Kalaupun kita batalkan, karena itu kan kewajiban memenuhi undangan itu. Tapi kalau undangannya udah tahu dari jauh hari, undangan hari Sabtu itu puasa, biar nanti kan diundang juga, itu enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Makanya tadi iyyaka na'budu itu menyembah Allah dengan bersama itu ringan. Karena kita termotivasi, kita lengkap lagi anggota tubuh kita masih seperti ini. Lihat orang yang mungkin diberikan kekurangan sama Allah, sanggup dia sholat, itu memberikan motivasi. Itu dia. 20 rakaat bukan ringan, 1 juz. Sama di Masjidil Haram. Ya. Itu pun 1 juz kadang lebih, karena kita imam kita mengatakan yang 2 orang 27 malam 27 itu khatam, berarti kan bukan 1 juz 1 malam. Dan itu terasa ringan ketika bersama. Coba di rumah, nonton TV, sholat lagi, nonton TV, sholat lagi, nonton sinetron, sholat lagi, mana bisa, tidak akan selesai. Nah, jangankan 20 rakaat, yang 8 rakaat itu pun tak jelas lagi kan. 21 dia sholat, 2 witir, 2 tarawih 1 witir, 21 juga, 2 tarawih 1 witir. Itu ya. Jadi iyyaka na'budu, nun itu adalah kebersamaan, bukan mengatakan kami di situ pada posisi yang kami, tapi kami di situ adalah kebersamaan. Orang mukmin itu wajib bersama, karena kalau ia bersama meringankan semua beban. Kita di masjid ini kan sama-sama mengurus, semuanya saling ketergantungan. Pengurus tergantung kepada jamaah juga bergantung kepada pengurus yang bisa mengurus masjid. Makanya tidak ada di situ yang paling tinggi, harus sama-sama. Maka pengurus yang diberikan kepercayaan juga harus melihat kemana amanah umatnya akan dipegang. Salah, mau nanti bersalam dengan jemaah yang mengasihkan dana itu di akhirat. Kalau di dunia oke lah. Satu hari akhirat itu 1000 tahun bersalam mau minta maaf karena kami salah menyelewengkan uang masjid. Bahaya. Awak itu enggak sanggup itu kan mencari orang di akhirat itu. Di mahsyar itu jadi Allah enggak memaafkan. Karena hubungannya dengan manusia. Makanya kalau kita memakan harta orang banyak itu berat sekali. Nah, kalau masa mahasiswa dulu ya untuk 1 orang aja kan, habis kantin di depan kampus tuh ya enggak? Kan? Kopi, pekatkan mbak, atau mbak, banyakkan gulanya, tambah air. Begitu terakhir, ini duit dah kurang-kurang nih mau bayar kan? Begitu kurang, makan berapa tahu? 5 bilang 1 kan ada duit. Itu aja dah payah kita cari sekarang. Yang tukang jual di kantin masa kita di kampus dulu udah ada, kemana mau kita cari? Jangan disangka remeh itu. Ditanya memikul tahu yang 4 itu nanti di masar mana yang punya? Tolong diizinkan aku makan tahu ini. Itu baru persoalan yang kecil, apalagi persoalan yang sifatnya besar dan negara. Itu yang dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarij As-Salikin, Madarij itu kan derajat, tingkatan-tingkatan orang dalam berjalan di atas bumi ini, di atas dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, Madarij Salikin. Ya kan? Madarij As-Salikin itu tingkatan. Apa dikatakan? Baina manazilain, antara 2 posisi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berat lah. Nampaknya mudah. Iyyaka na'budu.
Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kok masih percaya juga dengan keramatnya kuburan? Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Kok masih percaya juga dengan keris keramat yang bisa berdiri? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Kok masih percaya juga dengan cincin delima yang bisa merubah air? Iyyaka na'budu, kok percaya juga dengan duit ditaruh di tangan begulung, dibeli bermiliar-miliar katanya, saya tidak tahu juga. Ini rusak na'budunya ini. Selagi kita mengakui ada kekuatan selain kekuatan Allah yang bisa menghancurkan kita, iyyaka na'budunya selesai. Makanya dikatakan madarij as-salikin, tingkatan orang dalam berjalan. Salik itu kan orang yang berjalan. Suluk, itu yang tahu khalifah kita itu Pak Bakhtar, ya kan? Madarij as-salikin. Baina iyyaka na'budu, yang kedua iyyaka nasta'in. Ini harus berhubungan. Kalau kita hanya menyembah kepada Allah, beribadah pada Allah, juga kita harus minta tolong hanya kepada Allah. Minta tolong kepada manusia itu hanya wasilah untuk mendapatkan selanjutnya pertolongan Allah. Karena ketentuan akhir yang 1% itu memang kita sudah mengatur nih dengan kawan kita 99,9%, nah begitulah kira-kira dalam satu rancangan. Tapi ingat, dia tinggal satu lagi 0,1 yang untuk mengisi 99,9 itu milik Allah. Walaupun 99,9 itu sudah menjadi ketentuan kita dan kita memastikan, Allah mengatakan tidak, selesai ini. Makanya tadi iyyaka na'budunya ini harus seimbang dengan iyyaka baina manzilatain. Jadi madarij as-salikin baina manzilatain, antara dua kubu. Kita memohon, kita meminta, kita beribadah kepada Allah satu-satunya hanya kepada Allah. Kemudian kita meminta hanya satu-satunya kepada Allah. Ini yang berat. Berat ini. Ngomong macam ini Ustaz pasti mudah, tapi dalam suatu hal terbentur berat. Makanya kita harus berlatih. Latihan itu dengan apa? Salat. Kalau di sini kita maksiat, kita tahu ini salah tapi kita lakukan, ya kan? Cobalah urusan apa di sini kita yang tak bersalah? Minta apa sekarang? Minta di sebuah kantor kah? Mulai dari surat di tingkat RT sampai tingkat lurah kah? Itu yang paling rendah? Kita meminta, tidak ada sarapan pagi kami Ustaz, Pak. Apa yang mau kita kasih? Tidak keluar suratnya. Oh itu hadiah Ustaz. Hadiah apa? Mengeluarkan duitnya untuk sarapan paginya terpaksa? Hadiah itu tahabu. Hadiah itu saling cinta mencintai, memberikan hadiah. Kalau terpaksa itu tidak hadiah, masuk ke dalam ar-rosi wal murtasi. Bagaimana? Kita mau keluar juga surat, kasih juga kan? Makanya perbanyak sholat sunat. Masuk masjid itu perbanyak sholat sunat. Qobliyahnya dia, ba'diyahnya juga. Selagi itu masih diperbolehkan ya. Kalau di ba'diyah sudah asar juga nggak ada kan? Qobliyah perbanyak. Makanya apa? Supaya menyeimbangi sholat sunat. Makanya derajat orang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini derajat orang yang bisa menyeimbangi khilafnya dengan perbuatan baiknya. Tidak usahlah percaya lagi. Gimana ya? Sekarang banyak juga, sekarang udah mulai hilang sih. Dulu kan banyak pengobatan yang ini pasien sakit, pergi ke orang ini, katanya orang pintar, diambilnya kambing, dipindahkan penyakit kita yang kuat ini ke kambing nih. Mengembeklah kambing ini sejadinya saking sakitnya. Karena penyakit orang dipindahkan ke sini, yang mindahkan itu jin. Mana ada manusia bisa mindahkan penyakit ya kan dari orang ke jin. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Cobalah bayangkan, kita di Yaumil Adha, Idul Kurban, syarat untuk memotong binatang itu tajam supaya dia tidak merasakan sakit yang lama, dan yang memotong itu harus orang yang ahli, jangan sampai 5 kali pula mencari urat lehernya itu gitu. Kan itu syaratnya. Sekarang ini binatang sehat-sehat lalu dipindahkan penyakit kita ke binatang ini. Datu awak sehat, ya haram caranya. Banyak juga pengobatan ayam hitam dikasih kemenyan putih, nanti nampak tuh dari kakinya, ini kaki bapak ini terkilir nih Pak, nampak dari kaki ayam tuh ditengok ya. Jin. Itu bahaya. Maksudnya berarti iyyaka nasta'in tidak lolos. Meminta pertolongan jin.
Wa kana rijalu minal insi ya'uzuna birijal minal jinni fazaduhum raqa. Ada dari sebagian manusia, laki-laki dari antara manusia meminta pertolongan dari laki-laki di antara jin. Tidaklah menambah bagi keduanya kecuali kesesatan. Nah, itu surat jin tuh, bacalah. Baca surat jin tuh. Kalau ada niat ingin melihat jin, baca surat jin itu malam Jumat 3 kali atau sampai 7 kali, itu minta sama Allah melihat jin, nampak tuh. Kalau mau lihat jin ya. Tapi sudah itu entah sesat kita entah apa enggak tahu lah ya. Saya tidak menyuruh sesat. Tapi kita berani enggak melihatnya. Berani enggak melihatnya. Masalahnya jin itu bentuknya macam-macam. Tubuhnya pendek, kepalanya besar, lidahnya sampai kaki. Ah, kuat enggak nengoknya? Itu aja. Makanya Rasulullah tak mengajarkan kita ilmu melihat jin itu. La tudrihul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ya kan? Itu menyatakan alam gaib. Kamu tak akan bisa melihatnya, tapi mereka melihat kamu. Sesungguhnya alam gaib itu latifun khabir, sangat halus. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, memang ada jin di dalam dirinya. Oh, bapak ini kemasukan jin nih. Ini 1000 jin nih. Yang 500 dari Palestina, yang 500 dari Mesir. Ah, itu tidak betul sudah itu. Ya kan? Tidak betul itu. Itu tadi ya. Ada keseimbangan manzilatain antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rusak satu, tidak seimbang deh, tak manazil namanya. Makanya menyembah Allah itu betul-betul ibadahnya, juga meminta kepada Allah itu betul-betul. Yakinlah kita macam tadi, apapun kita minta kepada Allah harus yakin. Makanya tadi dikatakan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina, orang meminta dunia dikasih Allah semuanya. Tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq, mereka tak mendapatkan bagian sedikit pun nanti di akhirat kebahagiaan. Maka kita jadilah orang yang kedua. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dari pemberian Allah tuh. Makanya kalimat orang-orang tua kita tuh dulu tuh gitu, biarlah nak apa adanya yang ada pada kita, sedikit yang penting keberkahannya. Kalau hari ini yang banyak berkah lebih baik daripada yang sedikit berkah. Tapi masalahnya yang banyak ini tak berkah. Bagus yang sedikit berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Dapat kita jabatan, makin dekat kita ke masjid, berarti jabatannya berkah. Ya. Naik pamor kita sebagai orang yang dikenal, makin dekat kita beribadah pada Allah, berarti berkah. Dipilih kita jadi RT, jadi RW. Lalu semakin sering ke masjid dan sering memberikan santunan dari apa yang dia, bukan mengumpulkan uang rakyat aja, dari dia juga harus keluar. Kalau enggak terima, enggak kasih dia. Itu berarti berkah dia mendapatkan jabatan itu. Tapi jadi RT dia, semakin tak pergi ke masjid dia, itu enggak berkah itu. Gitulah kira-kira ukurannya. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Itu dia. Sakit dia, bisa saja berkah sakit tuh. Terhindar dia pergi. Ternyata pergi tadi itu dibawa teman-temannya untuk maksiat, sakit dia. Itu berarti sakitnya berkah. Gitu ukurannya. Jadi keberkahan itu menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi iyyaka na'budunya itu wa iyyaka nasta'in itu seimbang dia. Kalau tidak demikian ya payah. Makanya Ramadan itu juga harus seimbang. Ya kan? Seimbang kita. Maksudnya begitu niatnya malam itu bagus, di siangnya harus bagus juga. Cuma kita ini kan tak pernah lepas dari khilaf dan salah. Makanya doanya Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau siksa kami apabila kami karena kealpaan kami dan kesalahan dan kekhilafan kami. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban orang-orang yang telah Engkau berikan kepada mereka. Ya Allah, jangan Engkau berikan kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Dua yang kita minta. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami. Wansurna 'alal qaumil kafir, menangkan kami atas orang-orang kafir. Itu dah doa yang dah jelas itu. Nah, makanya kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru orang yang
ibadah kepada Allahnya dengan memohon perlindungan kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan itu sama, barulah dia ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah itu begitu dia. Jangan kita baca, makanya diperdalamlah apa makna Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu yang kemarin dah kita bahas. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang diberikan nikmat atasnya. Dan Al-Fatihah itu tidak bisa dirubah. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai, Yahudi. Waladhdallin, Nasrani, bukan jalan orang-orang sesat. Itu tidak bisa dirubah. Tafsir manapun dibaca artinya pasti itu Yahudi, Nasrani. Maka diaminkan, amin. Nah, siapa jalan orang yang an'amallahu alaihim itu? Orang yang mendapatkan nikmat itu ulaikal ladzina an'amallah. Dalam surat An-Nisa, mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, minan nabiyyin, nabi, para nabi, was-siddiqin, orang yang membenarkan di saat orang lain galau, mengaku dia dengan kebenaran itu. Kemudian apa? Wasyuhada, para syahid, was-shalihin, orang-orang yang saleh, wa hasunat ulaika rafiqa, dan orang-orang itulah sahabatmu yang terbaik di atas dunia, agar kamu lengkap dari iyyaka na'budunya wa iyyaka nasta'in. Ada juga pertanyaan, Ustaz, kalau gitu kita tidak boleh berkawan dengan kawan yang tidak sholat, kawan yang tidak puasa? Boleh, selama kita bisa mempengaruhi dia supaya dia bisa sholat. Tapi selama kita ngikut dia, itu tak boleh. Anyut katanya kan. Itu masuk luka. Jadi sebelum masuk itu tangannya begini takbir, Allahu Akbar. Kita berjuang dari dalam. Kita berjuang dari dalam. Begitu masuk luka, insang tersangkut, orang lain yang ngasih makan, iyalah apa kata bapak aja lah masuk dalam deh. Kan itu banyak seperti itu kita dalam pekerjaan. Awalnya bukan main semangat, kita berjuang dari dalam. Begitu masuk dalam, habislah, hanyut dia. Wa amma ma yata'allaqu min habir ruh wal kashabul amrad tatajal alaihi anwar ilahiyah li anna ahlul jannah kulluhum ala hadhihi surah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul jannah jaradun maradun kasahlin wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raaitu rabbi bi surati syabib mra'in qala ba'dhum al murad bi hadhihi surah atajalla haqqu bi sifatir rububiyah. Akhir dari perjalanan Madarij As-Salikin itu adalah pertemuan dengan Tuhannya. Jadi puncak daripada apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin itu adalah melihat Allah secara langsung. Bagaimana melihatnya? Itu akhirat yang punya gawe bahasanya. Memang sebagian para mutasawwifin mengatakan tidak mungkin melihat Allah. Liqa rabbih itu ya bertemu, tapi bertemunya tak bisa kita pikirkan, betul. Tapi kalau dah Allah berkenan, sama dengan Nabi Musa ketika menjelaskan kepada Allah bahwa Bani Israel itu ingin melihat Allah, kan? Lalu diturunkan petir, kenalah ke gunung Bukit Tur. Sampai sekarang kalau kita pergi ke sana, Sinai itu ada Bukit Tur, makanya Tur Sina. Jadi ada Bukit Tur. Itu ada gunung itu terbelah. Jadi kalau cerita-cerita gaib itu wallahu alam apakah itu benar atau tidak, yang penting dikaitkan ceritanya dengan permintaan Bani Israel itu. Itulah dulu gunung yang Allah turunkan petir membelah gunung itu. Akhirnya Bani Israel itu ketakutan. Permintaannya kepada Musa untuk melihat arinallah jahratan itu, ya Musa, tunjukkan kepada kami Allah itu secara jelas. Diturunkanlah petir. Apa kata Nabi Musa? Melihat makhluk yang dikirim oleh Allah berupa petir saja kamu tidak mampu, apalagi kamu melihat langsung Allah. Nah, ini kan kadang-kadang dikaitkan bahwa di akhirat itu juga seperti itu kita. Ya, ini kan alam dunia, beda dengan alam akhirat. Maka ketika nanti ada sungai yang mengalir di bawahnya, ada taman yang mengalir di bawahnya sungai itu banyak. Ada sungai Ara, ada sungai susu, ada itu. Tapi dikatakan begini, mala ainun ra'at wala uzunan sami'at wala khatar bi balik. Itu cerita Al-Qur'an tuh ingin mencontohkan agar kita paham saja.
tapi dia hakikatnya adalah yang tak pernah dilihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tak pernah terdetik dalam hati. Itulah akhirat. Fir'aun kan enggak. Oh, kalau itu janji Tuhanmu Musa, aku pun sekarang punya istana mengalir di bawahnya sungai Nil. Bukan itu maksudnya. Karena akhirat itu berbeda dengan dunia. Bahkan orang kan begini, kalau cerita-cerita ininya lah, cerita-cerita kosong ya. Ustaz, gimana nanti yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shawaba. Ingat, kalau kita ini di dunia ini berkeliaran-keliaran, ingat yauma yaqumur ruh, ingat di saat di mahsyar nanti. Yauma yaqumur ruh, pada hari, suatu hari yang mana yaqumur ruh. Ruh itu dikatakan para malaikat. Berbaris juga bersama para manusia, dibangkitkan di mahsyar itu, dikumpulkan semuanya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, ruh manusia ada yang wal malaika, ya. Soffan itu berbaris, sof. La yatakallamuna illa man azina lahur rahman, tak ada satupun boleh berbicara kecuali yang diizinkan oleh yang Maha Pengasih. Allah tidak mengatakan illa man azina, Allah tidak, tapi Allah mengatakan pada dirinya kecuali orang-orang yang diberikan izin oleh yang Maha Pengasih. Jadi, dan tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali yang benar atas dirinya. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Bagaimana ketika itu Rasulullah ditanya oleh Aisyah, ya saat itu manusia bagaimana dia lahir, seperti itulah dia berada di padang mahsyar. Jadi ketika Aisyah menerangkan pada sahabat, ditanya oleh sahabat, apa enggak satu sama lain saling melihat nih? Karena ada pakaian maksudnya, mohon maaf dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah menerangkan, jangankan melihat satu sama lain, untuk urusan dirinya sendiri aja tidak selesai. Karena masing-masing itu, matahari yang dekat itu, ya kan, matahari yang dekat kepada diri mereka itu akan menjadikan mereka itu apa? Keringatnya itu menimbun badannya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai sini, tergantung amalnya. Itu dikatakan itu. Nah, kalau kita contoh lagi hari ini gini, kita sibuk nih dengan dunia nih. Coba waktu gempa, sempat nggak kita melihat satu sama lain? Mana nyelamatkan diri masing-masing. Selesainya nanti kalau gempa berhenti baru aku kurang berpakaian gitu kan. Itu contoh aja di dunia, apalagi di akhirat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. Al yaum indallahi ka alfi sanah. Satu hari di sisi Allah di akhirat itu seperti 1000 tahun. Awak hidup 100 tahun kan, taruhlah 100 tahun, 10 menit ya, 10 menit akhirat. Di situ menggunjing orang, di situ memfitnah, di situ menjatuhkan kawan, di situ melaporkan kawan ke dukun, ditembak dengan dukun, jatuh dia dari jabatan, kita ambil jabatannya. Di situ kita mencaci maki, di situ kita memburukkan orang, di situ kita di situ juga kita berzakat, di situ juga kita bersedekah, di situ juga 10 menit. Sekarang mau apa hidup itu? Kalau kita kaji nih, ya umur-umur Ustaz Fajri Hansah nih, Pak Afrizal, Pak Yus 50 ke atas tuh, di kamar tidur tuh dah lebih banyak apa? Di kamar tidur tuh dah lebih banyak minyak cap kapak, minyak kayu putih. Yang paling keren tuh cuma fresh care. Kalau dulu muda-muda memang ya one man show, di Paris, ya kan, London, entah apalah mereknya itu, nggak tahu lah kita. Saya nggak paham juga minyak wangi itu. Kalau hari ini nggak pakai deh. Itu pun dah ngambil yang tidak beralkohol dari bagi-bagi di masjidnya kan. Itu. Kalau di kamar tidurnya minyak cap kapak, kayu putih, apalagi minyak angin yang ada sekarang minyak apa Bang Indra? Apa namanya? Minyak ada minyak urut dulu ya kan? Itu yang paling banyak. Yang agak keren tempatnya itu ya fresh care itulah, itu pun diletakkan ke hidung. Sekarang kita mau apa? Hidup itu mau apa? Mau ridho Allah dengan keseimbangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau kita larut terus sampai mati dalam keterkejutan lalu mati dalam keadaan yang tak baik. Nauzubillah. Makanya kita selalu minta doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, atau ikhtim a'malana wa ajalana bi husnil khotimah. Tutuplah amal kami dan nyawa kami ini dengan husnul khotimah. Itu aja yang kita minta. Lalu kalau mau husnul khotimah ya sudah mulailah dari sekarang siapkan. Mustahil orang yang apa itu dia matinya dengan husnul khotimah, nggak mungkin ya kan. Dan
Dan saya lupa apakah itu hadis Rasul dikatakan manusia itu mati, apa yang disebutnya sebelum nyawanya dicabut itu sebagaimana kerjanya sehari-hari. Ada yang mau dicabut nyawa itu dia menghitung angka ya. Itu ada. Makanya biasakan berzikir. Kalau kita berzikir, mati kita pun terakhir itu, mau mati itu pun kita akan mengucapkan sesuatu yang baik. Nanti bingung orang di samping kita, kok ngitung angka nih, angka apa nih, belakangnya apa ini masalahnya kan? Kan itu masalahnya itu. 50 ke atasnya sudahlah. Ambisi apa lagi yang mau kita kejar? Ya. Itu tadi 40 ke 50 itu masih mantap itu. Tapi kalau udah 50 ke atasnya, apa yang mau kita kejar lagi? Ingat yang telah kita buat sebelumnya ini kita timpali sekarang. Ini Ramadan ini salah satunya. Maka kalau mau baik juga ya, amal yang paling baik di bulan Ramadan itu memberikan perbukaan kepada, ini bukan karena di masjid raya, perbukaan kepada orang-orang yang berbuka, mau di tangga di rumah, mau ke masjid silakan. Karena itu pahala yang termasuk yang terbesar di dalam bulan Ramadan, memberikan perbukaan. Memberikan sahur gimana Ustaz? Ya pahala juga. Yang memberi itu sifatnya pahala. Dan pahala di bulan Ramadan ini 10 sampai 700 kali lipat daripada perbuatan kita di luar Ramadan. Yang takutnya kita perbuatan dosa kita itu 10 sampai 700 kali lipat itu pula yang payah, kan? Terakhir, contoh lipatnya apa? Umroh haji. Umroh haji kan itu. Umroh haji itu kenapa Ustaz? Kita kan sering manasik pahala. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Ya, kalau perbuatan itu baik. Habis sholat subuh di sana sekitar jam 6 atau jam 7 kita baru keluar, di sini kan tambah 5 jam, sekitar jam 11 jam 12 ya kan, taruhlah 4 jam, kita keluar jam 7 atau jam 6 di sana. Habis subuh kita baca Quran sedikit, kita mudah mau keluar, datang telepon dari Pekanbaru, bilang Ustaz perusahaan kita masuk lelang, ya masuk 5 besar, oke. Tapi untuk meloloskannya misalnya kan, meloloskannya hari ini kita harus panitia lelang, kan gitu kan. Lalu kita perintah dari dalam Masjidil Haram tuh, udahlah selesaikan aja dengan kamu itu. Kan menyuruh orang menyogok itu. Tapi dari dalam Masjidil Haram, ini baru selesai sholat subuh nih. Karena sholat subuh di sana sini jam 11. Kan? Jam 6 itu tambah 5 ke 11. Jam 11 orang sedang lelang-lelangnya. Udahlah selesai, damai itu, bagi itu. 100.000 kali lipat dosanya. Jadi sholat subuh yang 100.000 kali lipat tadi hilang dengan dosa yang tadi itu. Jadi alat komunikasi ini kalau sudah pergi di Masjidil Haram matikan aja lah dulu. Kalau perlu yang nama-nama yang lain yang penting-penting yang biasa kita hubungi itu blokir dulu. Nggak penting kita tawaf tuh harus selfie pula gini video call. Itu kan ria juga itu. Masukkan di Facebook. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, makin parah. Dulu kami waktu tahun 88 pergi umroh itu 89 tuh semua alat kamera itu kalau dapat dihempaskan semua orang apa tuh. Sekarang enggak bisa lagi karena masing-masing punya handphone kamera kan. Tinggal kita yang menjaga. Ini yang berat. Kalau ada penjaga tuh yang berat tuh antara kita dengan Allah lagi. Ini kita maksud kita apa pakai video call nih. Lihat mama nih nak, sedang umroh nih itu. Sedang ke pasarnya enggak di syutingnya, yang belanjanya lebih banyak daripada tawafnya itu kan. Itu persoalannya. Nah itu sedikit kisah. Jadi lipat ganda ini Ramadan ini ambillah. Dan satu malam yang terakhir dari 10 malam terakhir itu adalah Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Beribadah di dalamnya sama dengan 1000 bulan. Kali bagi 12, 80 tahun lah itu. Satu malam doang beribadah sama dengan 80 tahun. Masa kita enggak dapatkan itu? Enggak kita cari itu 10 malam terakhir. Makanya dibuatlah iktikaf. Dulu dimotivasi oleh Ustaz Mustafa Umar di An-Nur kan. Sekarang hampir masjid-masjid ini punya iktikaf. Ambil itu. Baru kita berdoa, Allah makhtim a'malana wa ajalana bihusnil qatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami, ajal kami dan perbuatan kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kita memuji subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alna khuruj minan sirri Ramadan. Ya Allah, jadikanlah kami keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin. Ya Allah,
kami, berilah kekuatan kepada kami untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, dan nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami, dan ridhoilah amal soleh kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita tutup dengan doa kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.